Perkara nomor 13. Ya, kenapa? Baik, penggugat yang mana? Saya. Tergugat? Ya. Betul? Baik, penggugat silakan duduk di sini. Ya, siap. Tergugat duduk di sini. Ya. Baik, selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Ian Zaluku, SHMH, mediator non hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik, Pak. Setiap perkara prestasi yang didaftarkan pada pengadilan tingkat pertama wajib ditempuh jalur mediasi sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Ya. Itu berdasarkan Permen Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara melalui proses mediasi. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, berdasarkan permen tersebut telah ditentukan 30 hari ke depan terhitung sejak hari ini kita akan melakukan proses mediasi, terlepas dari nanti apakah selesai di sini, ya. Apabila selesai maka tidak dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara, tetapi apabila tidak menemukan titik temu maka tetap akan dilanjutkan pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Siap. Sebelum saya lanjutkan, Siap. ya, saya akan memastikan dulu bahwa ini adalah terkait gugatan non prestasi Benar. nomor perkara 13 garing PDT garing PN Jakarta Pusat garing 2025. Siap. Saudara selaku penggugat Bapak Jeki Aditya, betul? Betul, Pak. Oke, dan Bapak selaku tergugat Bapak Leo Gunawan, benar? Ya. Setelah saya mempelajari gugatan dari pihak Bapak penggugat, ya, saya membaca dan memahami bahwa gugatan ini nilainya 1,8 M. Benar. Ya, nanti silakan sampaikan apa sih rinciannya. Ya. Nah, dari awal kenapa bisa terjadi karena pihak tergugat, ya, meminjam duit kepada Bapak penggugat senilai 1 M, ya. Itu pada tahun 2019, ya, Januari 2019, dan si Bapak penggugat menyetujui memberikannya pinjaman senilai 1 M tersebut. Itu dituangkan dalam perjanjian nomor sekian yang Anda sepakati bersama. Nah, yang mau saya pastikan adalah dari saudara, apakah memang betul Anda menyetujui ini kita tempuh secara mediasi? Benar. Pihak tergugat, Anda setuju dilaksanakan dilanjutkan secara proses mediasi? Siap. Baik, saya akan memandu Anda dalam 30 hari ke depan, dan saya berharap Bapak-bapak menjaga ketertiban, ya, dan memang ada baiknya kita laksanakan secara cair saja, anggap biasa saja, ya. Ini kita tempuh secara kondusif, ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin mendengarkan dari pihak Bapak penggugat bagaimana proses terjadinya utang piutang itu. Baik, terima kasih, Pak. Sudah diberikan kesempatan kepada saya. Jadi memang di sini saya sedang menggugat. Kemarin saya katakan gugatan ini sebenarnya ini sudah alasan terakhir bagi saya. Jadi awalnya saudara tergugat ini meminjam duit kepada saya 1 M di tahun 2019. Kemudian ada kesepakatan bunga selama dia meminjam itu 30%, berarti kalau dikembalikan totalnya 1,3 M. Oke. 1 miliar 300 juta. Oke. Kemudian dia berjanji mau mengembalikan di akhir tahun atau Desember 2020. Oke. Di 2 tahun ya Pak ya? Iya, 2 tahun. Baik. Nah, namun selama dia meminjam itu sampai sekarang dia belum mengembalikan. Baik. Di dalam perjanjian kalian secara awal, bagaimana proses pengembaliannya? Secara bertahap atau seperti apa? Iya, awalnya memang sudah diatur itu dia bayar setiap bulan. Ada tatanya di dalam perjanjian itu. Namun maksud saya ini batas pengembalian itu 2020 akhir Desember. Tapi selama dia itu nggak pernah membayar sama sekali, Pak. Makanya kemarin saya sempat kecewa juga dengan saudara ini.
Sampai hari ini tahun bulan April 2025 nggak ada pembayaran sama sekali ya? Belum ada Pak. Makanya kemarin saya telepon beliau ini nggak ada kabar juga. Saya cari ke orang, saya somasi, tapi tetap aja dia tidak mengindahkan teguran dari saya. Gitu. Dan saya sudah beberapa kali juga datang ke rumah, dia tidak membayar juga. Bahkan beberapa bulan terakhir kita ada kabar. Kayak saya kecewa banget dengan saudara tergugat ini. Baik. Ya, jadi saya berharap, saya memang mengerti sedikit mengenai mediasi ini. Memang ini adalah proses mediasi secara keluarga. Jadi saya harap kalau memang nanti ini ada titik temunya, saya harap saudara tergugat akan membayar ini kepada saya. Jadi ya jangan sampai kita berperkara lebih panjang lagi. Jadi saya harap saudara nanti saudara tergugat supaya segera membayar ini. Itu aja supaya saya inginkan. Yang penting duit saya kembali. Kembalinya berapa yang Anda harapkan? Yaitu kalau memang ini berarti 1,3 M. Oke. 1,3 M itu yang lebih ini saya harapkan dulu. Kecuali kalau memang ini ya pengennya dia tetap membayar yang 500 juta juga. Tapi nggak tahu ya apakah itu boleh dalam biasa atau tidak. Tapi yang penting saya pengennya 1,3 M ini dulu harus dibayar segera. Oke, Pak. Baik, saya tampung dulu, tidak masalah ya. Untuk bebas mau menyampaikan apa, silakan ya. Itu pandangannya dan tuntutannya ya. Iya. Nggak apa-apa, kan nanti bisa sambil cair ya. Iya. Oke, apakah betul Bapak tergugat seperti yang disampaikan penggugat, Anda telah meminjam 1,3 M dengan kesepakatan bunga 30% atau totalnya 1,3 M. Betul ya? Ya betul Pak, saya telah pinjam duit sama Pak Jeki itu sebesar 1 miliar. Oke, betul ya, minjam 1 M ya? Ya. Terus itu soal yang bunga yang 300 juta itu Pak, itu dulunya saya terpaksa mengambil atau menyiapkan kepada sama Pak Jeki karena itu dulunya usaha saya lagi. Bapak butuh modal ya waktu itu? Iya. Oh, seperti itu? Ya lagi membutuhkan modal. Makanya yang bunga yang 300 juta itu Pak, saya iakan sama Bapak Jeki. Kan Bapak itu kan sepakat. Iya, kan Bentar, pinjam. bentar. Apakah betul Bapak memang belum membayar sama sekali? Iya betul sekali. Sejak tahun 2019, lalu kemudian 2020, sampai hari ini 2025 nih April ini, Bapak belum membayar sama sekali? Belum Pak, belum membayar sama sekali. Ada apa? Bapak pun tergugat. Bapak Leo, kenapa Pak? Alasannya Pak, di 2020 usaha saya jatuh, ditambah juga masa corona. Ya saya cuma ngomong gitu. Oke, lanjut. Nah, itu Pak, alasannya saya tidak bisa membayar sampai sekarang. Alasannya usaha saya sudah jatuh. Jadi gara-gara usahanya jatuh, makanya nggak bayar. Iya. Emang selain usaha Bapak itu ada pekerjaan lain? Tidak ada kerja yang lain. Oh, jadi usahanya udah tutup sekali. Iya betul sama sekali. Tapi apakah dari kesadaran Bapak mau mengembalikan uang Bapak Jeki? Kalau dalam pribadi saya bakalan bayar. Saya akan mengembalikannya. Selama ini apa yang dari Pak Jeki ya menggugat, apa yang Bapak lakukan untuk menagihkan apa yang menjadi Bapak? Pak jujur ya, saya udah berkali-kali menyanyi beliau, nggak ada kabar. Baru saya pernah datang ke rumah, nggak ada di rumah. Terus saya telepon nggak diangkat. Terus terakhir saya somasi lewat kuasa hukum saya. Saya ini beliau nggak ada kabar juga. Pak, ini cuma nama saya sebenarnya loh. Tapi kenapa ya? Iya, saya gara-gara masalah ini kami udah nggak dekat lagi gitu loh. Karena jujur bikin saya emosi. Tiap saya tagih nggak ada. Yang penting kan kalau nggak ada kan memang kan ada kabar di. Ya makanya ini Bapak ini susah dibilang hidup nggak ada kabar. Apakah betul memang Bapak jangan memblokir beliau? Blokir apa namanya? Soal itu Pak, tapi saya udah hilang masalahnya. Ya itu kan alasan aja Pak. Iya. Iya. Jadi ya ganti nomor. Iya, saya ganti nomor. Oh. Apa nggak Bapak hubungi beliau? Karena nggak ada duit atau bukan? Ya padahal kan dia ke rumah saya Pak sebenarnya kalau memang dia ada yang bayar. Bentar. Kenapa? Saya tidak bisa telepon beliau gara-gara Pak saya tidak ada pembayaran. Nggak enak. Iya. Nggak enak Pak.
Oke. Ya. Berarti Bapak nggak enak. Oke. Dan sekarang kenapa sama sekali nggak ada pembayaran? Ada sih Pak, cuman gimana ya di masa sekarang pekerjaan sulit, yang aktif masyarakat juga susah. Makanya tidak ada pembayaran dari 2020 sampai 2025 ini sekarang belum Pak. Ya, lagi susah-susahnya. Nah ini Pak, ini jadi masalahnya Pak. Terus gimana dok? Apa yang bisa jadi solusi? Pak mau dibantu Pak? Gimana ini? Menyelesaikan ini, ya. Bapak kan sekarang pekerjaannya juga lagi tertati-tati, ya. Kita berharap juga Bapak juga dia mengerti posisinya, ya memang nggak ada pekerjaan. Yang namanya utang wajib selesai. Pertanyaan sekarang, bagaimana membayarnya kalau nggak ada usaha? Saya mau bertanya, ya, apa Bapak punya aset tanah? Aset apa yang Bapak tawarkan untuk menjamin beliau juga? Jangan sampai nanti, oke, Bapak berjanji tapi nggak ada jaminan. Setidaknya kalau nanti Bapak nggak bisa membayarnya, Bapak bisa menyerahkan aset itu. Bapak punya aset apa? Saya punya aset di tanah sama rumah. Saya mau menjualnya itu di harga 1,5 M. Karena saya mengatakan sama PJ itu bersabar. Biar tanah dan rumah itu terjual dulu, baru saya membayarnya sama Bapak PJ. Oh, Tapi jadi nggak ada kepastian berapa lama dia mau bayar. Terus kapan? Kira-kira kapan? kenapa Bapak tidak mau beli tanah itu? Ya saya nggak mau juga lah yang itu, saya maunya uang. Maunya uang. Kalau tanah kan belum tentu juga laku dalam waktu cepat. Bapak nggak bisa tunggu laku? Ya enggak. Makanya kalau misalnya beliau janji ke saya bakal segera, ya nggak apa-apa. Saya tunggu berapa lama. Lagian kan saya pernah tanya aset dia ini, tapi ini baru hari ini dia bongkar begini pas sebenarnya. Dia bilang waktu saya tanya ada aset nggak di mana? Katanya nggak ada, cuman ini aja. Dia bahas katanya begitu. Ya baru hari ini dia bilang, makanya saya belum tahu juga ini benar atau enggak dia punya aset. Kalau punya aset ya udah, nggak apa-apa nanti kalau memang itu jaminan, kalau misalnya dia nggak bisa bayar kan, itu. Oke. Berarti penawarannya mau memberikan sebagai jaminan. Nanti kita buatkan dalam kesepakatan perdamaian ya. Kita akan melanjutkan di minggu depan. Hari ini 29 April 2025 dan kita akan melanjutkan satu minggu ke depan di tanggal Mei 2025 di hari yang sama, hari Rabu ya, tanpa dipanggil ya, kita akan menuju ke sana dengan membawakan usulan perdamaian seperti dari Bapak penggugat. Apa juga sebagai tergugat maunya seperti apa penyelesaian ini, tuliskan. Saya kira sekian ya untuk hari ini. Kita akan lanjutkan di minggu depan tanggal 5 Mei 2025. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi Pak. Baik, Bapak penggugat dan Bapak tergugat kali ini dan diwakili oleh kuasa ya, langsung prinsipal. Iya benar. Bapak tergugat juga langsung prinsipal ya. Iya. Oke, kita lanjutkan mediasi yang kita tunda hari ini tanggal 5 Mei 2025. Langsung saja surat usulan perdamaian seperti apa dari Pak penggugat dan disampaikan ke saya dari Bapak tergugat. Oke. Saya minta data hadir dulu ya, diisi tanda ini. Silakan di nama penggugat. Pak penggugat meminta untuk membayar utang pokoknya saja. Kalau Bapak penggugat meminta 1,3 M, saya kira kita harus menemukan solusi terbaik ya dalam mediasi ini. Pak penggugat kalau bisa. Ya sebenarnya sih Pak, kalau yang saya inginkan 1,3 itu harus dibayar. Cuma kalau memang tapi kalau yang ada penawaran itu Pak, dia minta 1 M, mungkin bagi saya sih nggak masalah. Tapi asal nanti janjinya ke depan itu nggak meleset lagi. Jadi Bapak tergugat, Bapak penggugat sudah mau memberikan kesempatan. Misalkan bayar 1 M, dihapuskan nih bunga, komitmennya seperti apa? Saya minta waktunya 6 bulan. Aset saya yang ada di Tangerang itu jadi jaminan kepada Bapak J. Jadi 6 bulan terhitung sejak hari ini. Bagaimana Bapak janji? Iya Pak, kalau memang begitu nggak apa-apa, saya sepakat. Jadi supaya kita tidak membantu waktu ya, apa-apa kalau yang cepat. Karena jujur pas saya pusing dengan ini perkara ini. Kalau memang udah ada karena dari saudara tertentu udah saya terima. Jadi kira-kira gimana nih Mas selanjutnya Pak, biar cepat beres. Kalau memang seperti itu, nanti saya tuangkan dalam perjanjian perdamaian. Sudah sepakat bahwa ini kasus diselesaikan di forum mediasi ini. Bahwa
Tergugat akan melunasi hutangnya, utang pokok saja dengan keringanan, tidak perlu membayar bunga 1 M saja, tetapi maksimal 6 bulan terhitung sejak hari ini. Hari ini tanggal 5 Mei 2025. Maka nanti harus dibayar tanggal 4 November 2025. Silakan manfaatkan waktunya, ini sudah baik sekali. Kalau begitu tolong ditunggu sebentar ya, dalam 30 menit. Baik. Bapak Jeki penggugat dan Bapak Leo tergugat ya, saya sudah siapkan perjanjian perdamaiannya 3 tahap nih. Tahap pertama itu Agustus 2025 50%. Kemudian bulan Oktober 2025 5%. Terakhir itu maksimal Desember 2025 5% lagi. Setuju? Setuju, Pak. Baik. Kalau begitu silakan ditandatangani. Sebelum kita berakhir dulu, kita akan foto bersama. Iya. Siap. Berarti hari ini sudah selesai ya mediasi. Perkaranya ditutup dan penetapannya akan dibacakan oleh Bapak Hakim. Untuk berikutnya, Bapak-bapak, silakan berkoordinasi dengan panitera pengganti ya untuk panggilan sidang berikutnya terkait dengan pembacaan penetapan. Jadi perjanjian yang sudah ditandatangani akan dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan yang akan dibacakan